Presiden Joko Widodo mengunjungi pembangunan kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kawasan industri ini ditargetkan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah Green Industrial Park yang terbesar di dunia. Dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya ditanya di lapangan nggak ada masalah. Ya ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13.000 hektar yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai yang pertama. Yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Kemudian yang ketiga untuk pembangunan industri aluminium yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan memang perlu transisi, ada transisinya, tidak langsung ke energi hijau, tapi ada transisinya. Tetapi kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau, inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah Green Industrial Park yang terbesar di dunia. Dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya ditanya di lapangan nggak ada masalah. Ya. Baik, Pak. Perizinan semuanya sudah komplit, sudah siap. Ya, terima kasih. Proses konstruksi proyek itu ditargetkan rampung pada tahun 2024 dan dilakukan bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029. Nantinya investasi itu diperlukan untuk semua tahapan konstruksi dan komersialisasi sampai 8 tahun ke depan. Sejumlah proyek rencananya akan dibangun di kawasan itu, mulai dari petrochemical, elektronik alumin, steel, new energy baterai, 2, industrial silicon, polycrystalline silicon, dan solar panel. Ada juga industri aluminium yang rencananya berlokasi di dalam kawasan tersebut. Proyek ini dikerjakan melalui kerjasama antara Indonesia, China, dan Abu Dhabi. Kawasan industri ini akan ditopang pembangkit energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air atau hidropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Industri akan masuk. Ternyata investornya antri, kata Jokowi pada akhir November 2021 lalu. Proyek ini digadang-gadang untuk bisa memenuhi kebutuhan atas green industry maupun green product. Artinya, seluruh proses produksi dari hulu ke hilir di kawasan tersebut akan berbasis teknologi bersih alias ramah lingkungan.
saya makin melihat bahwa negara Middle East yang cukup konservatif, tetapi dengan kemajuannya, dengan keterbukaannya, sehingga negara ini bisa begitu maju. Qatar tuh apa sih? Qatar cuman produksi gas satu aja gitu, tapi gasnya terbesar di dunia, sehingga revenue dari gasnya itu dia bisa pakai untuk membangun negaranya. Yang saya lagi jajaki kan tentunya seperti kita ketahui bahwa memang sovereign wealth fund-nya Qatar ini luar biasa besar ya. Dan rasanya memang saya juga mempunyai kewajiban sebagai orang Indonesia untuk bagaimana bisa mempromosikan untuk investasi di Indonesia. Nah, ke depan seperti kita ketahui kan Adaro juga lagi bergerak menuju ke industri-industri yang lebih hijau. Kita masuk ke aluminium smelter, kita masuk ke green hydro power plant, solar power plant, dan menurut saya ya salah satunya saya ingin mengajak Qatar untuk masuk ke Indonesia gitu, karena mereka selain juga punya uang, mereka juga punya teknologi. Jadi seperti kita lihat kan di sini solar power plant-nya juga termasuk yang cukup maju gitu. Indonesia, kalau memang kita bisa fokus di 2-3 proyek aja tapi yang benar-benar besar, salah satunya adalah hilirisasi itu, saya rasa dahsyat. Nikel aja sekarang, nikel to stainless steel aja udah 30 miliar dolar. Belum nanti nikel ke baterai, nikel kemana segala macam. Jadi menurut saya ke depan ini, saya lagi kalau kita sebagai negara fokus dan disupport ya oleh seluruh komponen bangsa, oleh pemerintah, oleh swasta, oleh BUMN, oleh pemerintah daerah, rasanya kita bisa 10 tahun dari sekarang itu income per kapita kita bisa double.